Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Mana kabar antum semuanya? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, dan melindungi kita semuanya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas tentang hewan buruan, ya, dan pada hari ini kita akan berusaha membahas tentang Kitabul Aiman, yaitu kitab sumpah. Ya, Al-Aiman artinya adalah sumpah. Ya, Al-Aiman ini adalah jamak dari kata yamin. Ya, yamin artinya tangan kanan, yang berarti sumpah. Ya. Ya, maka sumpah itu disebut dengan yamin, tangan kanan, karena bila seseorang bersumpah, maka dia akan memegang tangan kanan kawannya, ya, dengan tangan kanannya. Ya, maka sumpah itu disebut dengan yamin, tangan kanan. Ya, karena apabila seseorang dia bersumpah, ya, maka ia akan memegang tangan kanan kawannya dengan tangan kanannya sendiri. Ya, jadi yamin ini artinya adalah sumpah, yang pada dasarnya artinya adalah tangan kanan. Nah, kemudian secara syariat sumpah adalah menegaskan sesuatu yang disumpahkan dengan menyebutkan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara syariat sumpah adalah menegaskan sesuatu yang disumpahkan, ya, dengan menyebutkan nama Allah atau sifat Allah. Jadi ia menegaskan sesuatu itu, ia menegaskan sesuatu yang dia sumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, demi Allah, atau menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dia bersumpah dengan Al-Qur'an.
Ya, karena Al-Qur'anul Karim ini adalah merupakan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an isinya adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka ia dikategorikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tertulis di dalam kitab ini, al-yaminu lati tajibu fiha al-kafaratu, ya, idza hanitha hiya al-yaminu billahi aw sifatin min sifatihi aw bil qur'ani aw bil mushafi. Sumpah, ya, yang wajib padanya kafarah, padanya kafarah idza hanitha, ya, apabila hanitha, ya, hanitha melanggar, apabila dia melanggar sumpahnya, sumpah yang wajib padanya kafarat, ya, apabila dia melanggar hanitha, apabila dia melanggar sumpahnya adalah bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan Allah, al-yaminu billah, atau sifatin min sifatihi, atau bersumpah dengan salah satu sifat Allah, sifat dari sifat-sifat Allah, atau bil Qur'ani, atau dia bersumpah dengan Al-Qur'an, atau bil mushafi, atau dia bersumpah dengan mushaf, ya, bersumpah dengan mushaf. Apa tadi Ustaz? Ya, gimana? Dari Al-Kafarah Ustaz. Iya. Kenapa? Sumpah yang wajib padanya kafarah, yaitu apabila ia melanggar sumpahnya, ya, yaitu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah, atau bersumpah dengan Al-Qur'an, atau dengan mushaf Al-Qur'an. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, di sana ada bentuk-bentuk sumpah, ya, sumpah dari sisi keabsahan, ya, sumpah dari sisi keabsahan dan tidaknya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, sumpah dari sisi keabsahannya, ya, keabsahan dan tidaknya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sumpah lagwu. Ya, yang pertama sumpah lagwu, yaitu sumpah main-main. Ya, apa yang maksud dengan sumpah main-main? Yaitu sumpah tanpa bermaksud sumpah. Ya, dia bersumpah tanpa bermaksud sumpah. Misalnya dia berkata, tidak, demi Allah, atau ya, demi Allah. Ya, dia bersumpah tapi tanpa bermaksud sumpah. Ya. Dia tidak bermaksud dan tidak berniat bersumpah, maka ini dianggap main-main. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar. Ya, dia bersumpah
menyebut nama Allah atas sesuatu yang dia duga benar, ternyata sebaliknya, ternyata tidak benar. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Dan Aisyah radhiyallahu an berkata, ayat ini yaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ini diturunkan pada ucapan seseorang dengan mengatakan tidak demi Allah, ya demi Allah, dan sama sekali tidak demi Allah, yang artinya dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Nah, sumpah yang main-main seperti ini tidak ada kafarah di dalamnya, tidak ada kafarah di dalamnya. Ya, sumpah main-main ini, ya, dia bersumpah tapi tidak bermaksud untuk bersumpah, maka tidak ada kafarah, tidak terkena hukuman, tidak terkena hukuman, dan pengucapnya tidak berdosa. Ya, pengucapnya tidak berdosa. Ya, dia bersumpah, namun dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar, namun ternyata sebaliknya. Nah, ini dianggap sebagai sumpah lagwu, sumpah main-main. Nah, sumpah lagwu, sumpah main-main ini tidak ada kafarat di dalamnya, tidak ada hukuman, dan juga pengucapannya itu tidak berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, sumpah yang diikrarkan. Jadi yang pertama tadi sumpah main-main. Yang kedua, sumpah yang diikrarkan. Apa yang dimaksud dengan sumpah yang diikrarkan? Sumpah yang diikrarkan yaitu sumpah yang diniatkan oleh pengucapnya. Ya, sumpah yang diniatkan oleh pengucapnya dan dia berketetapan hati atasnya. Dan ia untuk perbuatan masa depan dan untuk suatu perkara yang mungkin. Dan ia untuk perbuatan masa depan dan untuk sesuatu perkara yang mungkin. Ini adalah sumpah yang disengaja dan diniatkan. Nah, jadi sumpah yang diikrarkan ini adalah sumpah yang disengaja dan diniatkan. Nah, bila tidak dipenuhi, ya, bila dia tidak memenuhi apa yang dia sumpahkan itu, maka wajib baginya kafarat, kafarah. Ini berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tapi dia Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Ini dia ya, ini yang kedua. Sumpah yang diikrarkan.
Ya, yaitu sumpah yang disengaja, yang diniatkan. Yang mana pengucapnya itu telah berketetapan hati atas suatu perkara yang mungkin atau untuk perbuatan masa depan. Nah, ini dikategorikan sebagai sumpah yang diikrarkan. Ini yang kedua, ya. Macam ikrar yang kedua. Kemudian yang ketiga, sumpah yang ketiga adalah sumpah ghamus. Yang ketiga adalah sumpah ghamus. Iya. Yang ketiga adalah sumpah ghamus. Artinya yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu yang digunakan untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Ya, sumpah ghamus adalah sumpah palsu yang digunakan untuk mengambil hak orang lain secara zalim. Atau tujuannya adalah berbuat curang dan khianat. Nah, orang yang bersumpah atas sesuatu sementara dia sadar bahwa dirinya itu telah berdusta, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, orang yang melontarkan sumpah atas sesuatu sementara dia sadar bahwa dirinya dusta, ini adalah dosa besar. Sumpah ini tidak sah. Sumpah ini tidak sah dan tidak ada kafaratnya. Karena dosanya lebih besar untuk ditebus dengan kafarat. Ya, karena dosanya lebih besar untuk ditebus dengan kafarat. Dan di samping ia bukanlah sumpah yang sah, maka ia tidak mewajibkan kafarat. Jadi seperti sumpah main-main juga. Nah, pelakunya ini wajib bertaubat, ya, wajib bertaubat darinya, memulangkan hak-hak kepada pemiliknya. Ya, apabila ia mengakibatkan hilangnya hak-hak. Ya, dinamakan ghamus, ya, sumpah ghamus, ya, dinamakan dengan ghamus karena ia adalah taghmiz, menenggelamkan pelakunya dalam dosa. Kemudian akan menenggelamkan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 94 Allah berfirman, ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipuan di antara kalian yang menyebabkan kaki kalian tergerincil sesudah kokohnya dan kalian merasakan keburukan di dunia karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kalian mendapatkan azab yang besar. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, al-kabair al-isyraku billahi wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminu al-ghamus. Dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, mendurhakai bapak ibu, membunuh jiwa, dan sumpah ghamus, sumpah palsu, kata Nabi. Nabi SAW
bersabda, ada 5 perkara yang tidak ada kafaratnya. Ya, khamsun laysa lahunna kafarah. Ada 5 perkara yang tidak ada kafaratnya. Syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, menuduh seorang mukmin secara batil, sumpah sabirah, yaitu sumpah gomus, ya, sumpah palsu, yang dengannya dia mengambil harta tanpa hak, ya, tanpa alasan yang benar. Ya, ini dia 3 bentuk sumpah, ya, dari sisi keabsahan dan tidaknya. Itu yang pertama, sumpah lagu, main-main. Yang kedua, sumpah yang diikrarkan. Yang ketiga, sumpah gomus. Nah, sumpah lagu dan juga sumpah gomus, nah ini tidak ada kafarah. Ya, ini tidak ada kafarah. Sedangkan sumpah gomus ini pelakunya jatuh kepada dosa yang besar. Ya, dan wajib baginya untuk mengembalikan hak orang lain yang dia ambilkan melalui sumpah palsunya tersebut. Sedangkan sumpah yang diikrarkan, nah inilah yang ada kafaratnya. Itu sumpah yang diniatkan oleh pengucapnya dan dia berketetapan hati atasnya. Nah, sumpahnya itu adalah untuk perbuatan masa depan atau untuk sesuatu perkara yang mungkin. Ya, ini dia. Nah, kemudian tentang kafarat sumpah, ya, dan syarat-syaratnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hamba-hambanya kafarat sumpah, di mana dengannya mereka bisa melepaskan diri dan keluar dari belitannya. Nah, ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam surah At-Tahrim ayat 2 Allah berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan suatu sumpah, lalu dia melihat selainnya, ya, selain sumpahnya, lebih baik daripadanya di dalam agamanya, maka hendaknya dia melakukannya dan membayar kafarat sumpahnya. Nah, kafarat ini wajib atas siapa yang bersumpah lalu dia melanggarnya dan tidak memenuhi tuntutan dari sumpahnya itu. Dan kafarat sumpah ada yang berupa pilihan dan ada yang berupa urutan. Ya, kafarat sumpah ada yang berupa pilihan dan ada yang berupa urutan. Ya, siapa? Ya, barang siapa harus membayar kafarat, maka silakan memilih antara memberi makan 10 orang fakir miskin, ya, memberi makan 10 orang fakir miskin, setiap orang miskin mendapatkan setengah sak makanan pokok, atau memberi mereka pakaian. Setiap orang mendapatkan pakaian yang sah untuk sholat, atau memerdekakan hamba sahaya beriman dan selamat dari cacat. Barang siapa tidak menemukan salah satu dari 3 pilihan ini, ya, dia tidak bisa, nggak mampu pula, nggak bisa memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau nggak bisa memberikan mereka pakaian, atau juga tidak bisa merdekakan seorang budak yang beriman, yang tidak cacat. Ya, tidak bisa dia dan tidak menemukan 3 pilihan ini, maka dia
berpuasa 3 hari. Nah, ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 89. Jadi kafarah sumpah menyatukan antara pilihan dan urutan. Yang dipilih adalah memberi makan, memberi pakaian, dan memerdekakan budak. Sedangkan yang berurutan adalah berpuasa manakala dia tidak mampu ya untuk melakukan salah satu dari 3 pilihan ini. Ya, itu dia ya. Kalau yang pilihan tadi adalah memberikan makan atau memberikan pakaian atau memerdekakan budak. Nah, ketika 3 hal ini tidak mampu, maka ya yang dia lakukan adalah berpuasa 3 hari. Ya. Berpuasa 3 hari. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, ini tentang ya kafarat sumpah. Kemudian di sana ada wal halifu bi ghairillahi muharramun. Bersumpah dengan selain Allah ini diharamkan. Wala tajibu bihi kafaratun. Dan tidak wajib bersumpah kepada selain Allah itu adanya kafarat. Tidak wajib padanya kafarat. Nah, di sana ada ya. Oh ya, anak-anak Ustadz, ini kita waktu sudah mau selesai ya. Jam 9:09. Nah, jadi mungkin kita padakan saja sampai sini. Insya Allah nanti ke depan kalau ada waktu kita lanjutkan ya kepada syarat ya, syarat wajib kafarat sumpah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.